Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami pada detik-detik akhirnya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Berbicara mualaf tentu tidak habis-habisnya, selalu ada insan pilihan yang diberikan hidayahnya. Sebagaimana yang dialami oleh 4 orang ternama dunia, yang telah memilih Islam sebagai keyakinannya menjadi seorang mualaf. Yang pertama, yaitu seorang mualaf cantik asal Jerman ini. Tegaskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Sebelum resmi memeluk agama Islam, seseorang harus terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pula yang dilakukan oleh mualaf cantik asal Jerman yang bernama Eman Jordan. Ia tidak sekadar melafalkan kalimat syahadah, tetapi juga sangat memahami makna di balik syahadat itu sendiri. Penolakan untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, dan tidak ada selain Dia. Ujar Eman, seperti dikutip dari sebuah wawancara, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022, syahadat tidak hanya menegaskan para muslim untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW itu Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapnya, pada poin ini, Eman lantas menyebutkan perbedaan yang tampak jelas antara Islam dengan agama lain. Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang untuk menyembah Nabi. Kata mualaf cantik asal Jerman ini, Eman kemudian mengingatkan kepada seluruh muslim, khususnya para mualaf, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu termasuk bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. 2. Pelatih timnas Vietnam yang bernama Philippe Troussier, temukan ketenangan Islam tak kalah tukangi timnas Maroko. Menariknya, Troussier mengucapkan 2 kalimat syahadat dan langsung mengganti nama menjadi Omar. Nama Philippe Troussier tentu sudah tidak asing lagi bagi para pencinta sepak bola Asia. Pasalnya, Troussier sukses mengantarkan timnas Jepang melaju ke 16 besar Piala Dunia 2002 silam. Usai menangani timnas Jepang, Troussier pun mendapatkan sejumlah tawaran melatih dari berbagai negara. Dia sempat menukangi negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam yakni Maroko. Akan tetapi, Philippe Troussier gagal membawa timnas Maroko meraih prestasi yang sama dengan timnas Jepang. Alhasil, dia akhirnya dipecat usai melatih tim berjuluk Singa Atlas itu selama 5 bulan. Kendati demikian, di Maroko lah Philippe Troussier menemukan ketenangan Islam. Dia pun memutuskan untuk menjadi mualaf dan merubah namanya menjadi Omar. Awalnya, saya tidak ingin menunjukkan keislaman saya dan keluarga. Saya ingin menjaganya untuk perasaan saya sendiri, kata Philippe Troussier. Menurut sejumlah kabar yang beredar, istri dari Philippe Troussier juga telah menjadi mualaf. Sang istri turut mengganti namanya dari Dominique menjadi Amina. Sementara itu Philippe Troussier saat ini telah menjadi pelatih timnas Vietnam dengan menggantikan Park Hang-seo. Troussier mendapatkan kontrak sebagai pelatih tim berjuluk The Golden Star itu hingga tanggal 31 Juli tahun 2026 mendatang dan menerima gaji senilai 906,6 juta rupiah per bulannya. Troussier sudah mempersiapkan timnas Vietnam U22 untuk tampil di SEA Games 2023. Dia berambisi untuk mempertahankan medali emas yang mana Vietnam merupakan juara di SEA Games edisi 2021 lalu. Sebagai informasi tambahan, Vietnam berada di grup B pada SEA Games 2023 ini. Mereka tergabung bersama tim-tim kuat yakni Thailand, Laos, Malaysia, dan Singapura. 3. Gadis Filipina ini, yang telah berhijrah dan mantap memakai hijab setelah memeluk agama Islam ini viral di TikTok. Dia membagikan pengalamannya nangis saat memeluk Islam pada tanggal 16 November tahun 2021. Ialah Taalia Hajra Camilo yang berasal dari Filipina membagikan kisahnya menjadi mualaf di TikTok. Ketika dihubungi Mestar, Taalia menceritakan perjalanannya dalam mengenal agama Islam hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu masih kecil, ibu dan bapak yang mengantar saya ke Seventh Day Adventist SDA. Saya masih muda waktu itu tapi saya sadar dengan kepercayaan bahwa kita itu hanya ada satu Tuhan. Jadi semakin dewasa, saya tetap teguh dengan kepercayaan itu walaupun tinggal di mayoritas agama non-muslim, ungkap Taalia kepada Mestar. Pernah satu malam itu, saya termenung ketika melihat bintang dan bulan. Saya sadar bahwa saya selalu terikat dengan dunia ini dan hidup berdasarkan apa yang saya percaya. Saya tanya pada diri sendiri, bagaimana caranya mewujudkan rasa cinta tapi hati tidak merasa gembira.
Tak lama habis itu saya mendapatkan jawaban bahwa saya rindu rasa cinta dari Allah, kenangnya. Hati Ta'aliyah mulai terketuk pada Ramadan 2021 yang lalu. Dia mencoba menjalankan cara hidup orang Islam seperti puasa. Dengan izin Allah, pada tanggal 16 November tahun 2021 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Ustaz Elim Muhammad Said M. Tuncaling di Mindanao State Universitas, Marawi City di Filipina, tuturnya. Kemudian setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya juga terketuk untuk mengenakan hijab. Saya lebih merasa nyaman dan dihormati ketika memakai hijab. Ketika pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat saya menangis karena ada satu perasaan bercampur baur tak bisa diungkapkan, jelasnya. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ta'aliyah ditemani oleh anggota keluarganya. Mereka kemudian memberikan Ta'aliyah hijab untuk dipakai ketika itu dan dia menurutinya. Ta'aliyah merasa bersyukur karena mendapatkan dukungan dari keluarganya. Ia menceritakan keinginannya ini tak ada paksaan dari siapapun. Awal mula mengenal Islam tidak dipengaruhi siapapun. Perjalanan ini hanya saya yang tahu. Sebelum mualaf, ibu dan bapak sadar saya mempunyai kepercayaan yang berbeda tapi mereka sangat menghormati dan tidak pernah marah atau tidak setuju dengan keputusan saya, ungkap Haru Ta'aliyah. Ketika sudah memutuskan mualaf, Ta'aliyah mulai beradaptasi ketika berada di dalam rumah. Keluarga juga memahami apa yang tidak bisa Ta'aliyah makan semenjak mualaf. Ia juga mulai belajar untuk puasa. Ta'aliyah merasa kesulitan karena ia tinggal di daerah minoritas. Namun, perkara tersebut bukanlah penghalang baginya untuk tetap memeluk agama Islam. Bagaimana kita memakai busana yang terlihat sederhana dan menutup aurat sebagai lambang agama Islam? Di Filipina, kebanyakan orang belum mengetahui tentang Islam. Mereka menganggap jika kamu mualaf, kamu adalah golongan Muslim palsu, di mana kepercayaan ini cuma wujud dan tergolong dalam suku kaum tertentu saja, ujarnya. Saya bukanlah seorang muslimah yang sempurna, tetapi saya tidak pernah putus asa untuk terus belajar agama Islam. Saya tinggal di kawasan yang tak semua orang paham dengan Islam dan memandang Islam sebagai teroris, sambungnya lagi. 4. Setelah 2 hari berada di Qatar, supporter Meksiko ini pilih jadi mualaf. Ada banyak momen menarik di tengah gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Salah seorang supporter yang datang jauh-jauh dari Meksiko, Amerika Utara memutuskan untuk menjadi mualaf dan memeluk agama Islam usai 2 hari di Qatar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Momen saat supporter bola tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Qatar, Doha pun sempat terekam dalam sebuah video hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Tampak dalam video tersebut seorang supporter yang diketahui berasal dari Meksiko sedang dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat di Masjid Qatar, Doha. Supporter itu disebut memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah 2 hari berada di Qatar. Padahal, tujuan utama dirinya berangkat ke Qatar adalah untuk menonton gelaran Piala Dunia. Supporter itu terlihat dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat oleh seorang pria dengan pakaian serba putih. Setelah selesai, keduanya pun langsung berpelukan. Setelah dibagikan, unggahan tersebut langsung ramai mendapat komentar dari warganet. Cuplikan video yang merekam momen saat supporter Meksiko itu masuk Islam langsung banyak dibagikan ulang di media sosial dan banyak pula yang meninggalkan komentar. Aku bangga dengan Qatar, mereka tidak hanya menyiarkan Piala Dunia, tapi juga mensiarkan agama Islam ke seluruh pengunjung. Hebat Qatar, kata salah seorang warganet. Itulah perjalanan para mualaf di 4 negara terkenal ini. Semoga bermanfaat. Hendaknya, bagaimana tanggapan saudara-saudari kami? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.